Tips mudik untuk liburan keluarga. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira, hore. Sepenggal lagu dari penyanyi cilik Tasya Kamila yang selalu berdendang di kepala jika libur di depan mata. Bagi semua umat manusia, hari libur adalah hari yang ditunggu-tunggu. Karena hari libur adalah saatnya kita melepaskan stres dari penatnya pekerjaan. Dan momen dimana kita bisa berkumpul bersama keluarga tercinta atau bersama orang-orang terkasih. Buat kita yang super sibuk dengan jadwal yang padat, sampai-sampai suka lupa untuk mempersiapkan liburannya. Ini dia tips dari Sunbus Adventure untuk mempermudah segala sesuatunya dan membuat perjalanan kita lebih aman dan nyaman. 1. Siapkan kondisi yang prima. Mudik biasanya membutuhkan perjalanan yang jauh dan memakan waktu lama. Maka dari itu, beberapa hari sebelum keberangkatan, perhatikanlah asupan makan Anda dan pola tidur. Usahakan jangan makan makanan yang tidak sehat karena akan berpengaruh dengan kondisi tubuh kita. Jika kita makan sembarangan, bisa saja terkena virus penyakit atau virus yang menyerang pencernaan. Tidak mau kan batal mudik gara-gara sakit atau terkena serangan diare mendadak pada saat di perjalanan. Karena kebelet pada saat di tengah jalan bukanlah ide yang bagus. Pastinya sangat merepotkan. Usahakan juga untuk tidak begadang jika keesokannya kamu hendak melaksanakan perjalanan jauh. Jika kita begadang, keadaan tubuh pun akan lemas dan mudah ngantuk. Hal ini bisa mengakibatkan kamu kehilangan fokus. Alhasil kita malah bisa lupa atau meninggalkan sesuatu yang penting. Jagalah pola makan yang sehat sebelum keberangkatan mudik. Banyak-banyaklah minum air putih dan jika perlu tambahkan suplemen kesehatan agar tidak gampang terkena sakit. Tidurlah yang cukup agar tubuh bugar dan sehat. Perjalanan jauh pun kita tidak akan cepat lelah. 2. Persiapan. Agar perjalanan mudik kita senantiasa aman, gunakanlah waktumu jauh-jauh hari untuk mempersiapkan mudik kita. Mulai dari pemesanan tiket atau jika kamu menggunakan kendaraan pribadi, ceklah kendaraan pribadi kamu. Untuk yang menggunakan jasa transportasi umum, jangan lupa untuk booking tiketnya maksimal 3 bulan sebelum keberangkatan, biasanya 1 sebelum tiket mudik cepat sekali habisnya. Untuk tiket kereta api kamu bisa cek atau booking 3 bulan sebelumnya. Untuk tiket pesawat kita juga bisa booking setengah bulan sebelum mudik. Kalau kita booking di tanggal yang berdekatan, kita bisa kena harga tiket pesawat yang lebih mahal. Jangan sampai kita kehabisan opsi transportasi umum untuk mudik. Karena tidak mungkin kita mudik menggunakan odong-odong atau berenang seperti film KCAY. Kecuali kalau kamu Harry Potter, mungkin bisa menggunakan sapu terbang. Booking jauh-jauh hari sangat disarankan karena bisa membantu menghemat pengeluaran kita. Untuk kamu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi baik mobil ataupun motor, jangan sampai lupa untuk cek kendaraan kita. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah semaksimal mungkin agar kendaraan kami aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya bagi kamu yang membawa kendaraan pribadi, dimohon untuk tidak melebihi kapasitas penumpang. Karena kelebihan muatan sangatlah berbahaya. Pastikan semuanya aman dan selamat. 3. Perbekalan. Perbekalan adalah hal penting selama melakukan perjalanan mudik, baik itu perbekalan logistik, perbekalan peralatan dan oleh-oleh. Minimal 3 hari sebelum keberangkatan kita sudah packing barang-barang yang dibutuhkan.
seperti pakaian, perlengkapan mandi, obat pribadi dan perlengkapan lainnya. Agar tidak ada yang terlupa, buatlah daftar barang bawaan. Jika ada tambahan lagi, segeralah masukkan ke catatan kamu. Bawalah barang-barang yang diperlukan saja. Misalnya baju beberapa pasang sesuai dengan berapa lama kita mudik. Jangan terlalu banyak karena kita cuma mudik, bukan minggat, kecuali jika ada baju-baju lama yang hendak kamu sumbangkan. Jadi ketika pulang mudik, barang bawaanmu bisa lebih ringan. Pisahkan barang-barang yang hendak dipakai selama perjalanan dan yang tidak. Jika ada oleh-oleh untuk keluarga di sana, ada baiknya barang-barang tersebut juga dipisah. Karena jika digabung akan agak susah untuk mencarinya, bisa saja ada barang yang kelupaan untuk diberikan. Jangan membawa yang tidak perlu, seperti mantan beserta kenangannya. Jangan. Untuk barang yang dipakai selama perjalanan, masukkan saja ke daypack, ransel, atau tas pinggang. Barang-barang yang perlu kamu bawa di ransel kita adalah dompet, obat pribadi, handphone dan charger, dan tiket jika kita pergi dengan transportasi umum. 4. Perjalanan. Tiba waktunya untuk melakukan perjalanan mudik. Siapkan segala sesuatunya dengan baik. Jangan lupa periksa kembali barang bawaan kita, jangan sampai ada yang tertinggal. Bawalah makanan yang cukup untuk bekal selama perjalanan. Jika melakukan perjalanan yang panjang lebih dari 2 hari, bawalah uang tunai yang cukup, tidak perlu berlebihan. Sebaiknya sebelum mudik, lakukan perhitungan kisaran uang yang dibutuhkan selama di perjalanan. Buatlah perhitungan secara terperinci agar terlihat kisaran biaya yang diperlukan. Hitunglah mulai dari pengeluaran yang besar sampai yang terkecil sekalipun, seperti biaya parkir dan biaya buang air di WC umum. Untuk membeli makanan dan minuman selama di perjalanan, bawa juga snack yang bisa untuk menahan lapar, seperti energi bar, roti, atau apapun yang bisa mengganjal perut. Hal ini bisa sangat berguna jika di jalan sedang ada kendala dengan kendaraan kita dan di sekitar Anda tidak ada yang menjual makanan. Jika sudah mempersiapkan semuanya, jangan lupa pula untuk meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Jangan lupa untuk mematikan saluran air, listrik, gas, dan lupa kunci pintu dan pastikan bahwa kita sudah tidak berada di dalam rumah. Agar rumah aman dari orang jahil, setinggallah rumah kita seperti rumah angker, atau pasanglah polis lain rumah ini dalam pengawasan KPK. Jika mudik menggunakan kapal laut atau pesawat terbang, usahakanlah jangan turun di tengah perjalanan. Dan jangan lupa berdoa ya. Dan masih ada beberapa tips lagi untuk perjalanan mudik kita. 1. Aktifkan GPS. GPS sangat berguna bagi kita yang tidak hafal jalan. Selain itu berfungsi juga untuk mencari jalan alternatif menghindari kemacetan. Kita bisa download aplikasi Map atau bisa juga lewat Google Maps di smartphone kita. Jangan lupa untuk mengisi full power bank agar smartphone kita tetap menyala. 2. Patuhi lalu lintas. Walaupun kita ingin cepat sampai tujuan, tetaplah patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik bagi kita yang memakai kendaraan roda 2, pakailah helm dengan standar yang tinggi. Janganlah menerobos lampu lalu lintas atau sembarangan salip kendaraan lain. Hal ini tidak baik untuk keselamatan kita. Biasakan menjadi warga yang taat lalu lintas agar tidak merugikan keselamatan kita dan keluarga kita. 3. Beristirahatlah saat lelah. Milikilah prinsip berkendara yang aman.
Perjalanan jauh dan macet membuat badan kita lelah. Jangan paksakan diri kita untuk terus berkendaraan. Beristirahatlah di rest area atau hotel terdekat. Istirahat adalah hal yang sangat penting. Kembalilah menyetir pasca saat kondisi tubuh kita sudah segar. 4. Waspada. Di saat perjalanan jauh, pastikan kita tetap siaga. Belakangan ini marak sekali kejahat begal dan semacamnya. Bawalah pisau lipat untuk jaga-jaga. Dan taruh pisau lipat di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak kalau kita sudah berkeluarga. Jika kita pergi bersama anak-anak, jagalah dengan baik dan jauhkan dari orang-orang yang tidak dikenal. Jika ada yang menawarkan makanan atau minuman dengan gratis, demi keamanan dan keselamatan usahakan minta mentahnya saja. Dan tips yang terakhir, pastikanlah kalau kamu punya kampung halaman. Inilah tips mudik 2017 yang bisa kita aplikasikan ketika libur mudik sudah dekat. Semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Selamat mudik.